Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Perdana, saya adalah praktisi talent mapping. Kali ini saya ingin sharing tentang apa itu talent mapping. Talent mapping, kalau kita bahasakan artinya adalah peta bakat. Bakat itu seperti apa? Kita akan bahas insya Allah di video kali ini. Sebelum kita berbicara tentang bakat, mungkin ada baiknya kita berbicara tentang diri kita dari awal, gitu ya. Kenapa sih kita ada di dunia ini? Kenapa Allah menciptakan kita di dunia ini? Nah, ya mungkin ada yang bilang bahwa kita memang khalifah di muka bumi ini, benar. Allah menciptakan kita untuk beribadah, benar. Benar sekali. Nah, setiap manusia yang ada di dunia ini, gitu ya, pasti punya alasan. Karena yang pertama Allah menciptakan kita. Nah, mungkin analoginya misalkan saat kita, gitu ya, ada suami kita yang ditugaskan dari kantornya keluar kota, ya, tugas luar kota, misalkan dari Jakarta tugas ke Solo, ya. Nah, pertanyaannya, mengapa suami kita ada di Solo? Karena sedang tugas luar kota, ya. Jadi memang ada alasan kenapa suami kita berada di Solo. Atau mungkin misalkan saat kita dulu ya sekolah, gitu ya. Kenapa kita ada di sekolah, gitu ya? Karena memang ada alasan. Alasannya kita memang ingin menuntut ilmu di sekolah, gitu ya. Nah, kemudian dimanapun kita berada, gitu, pasti ada alasannya, gitu ya. Kenapa kita ada di situ? Ada alasannya dan ada tugas yang sedang kita lakukan, gitu ya. Nah, begitu juga saat kita ada di dunia ini, setiap manusia punya alasan, punya tugas di dunia ini. Dan tugas itu sudah Allah berikan sejak kita dilahirkan, ya. Jadi memang Allah sudah memberi tugas untuk kita masing-masing berbeda-beda. Ya. Oh, beda-beda gitu, karena memang tiap manusia itu beda-beda. Kalau misalkan kita melihat ada orang gitu yang kembar identik, gitu ya, pun identik sama mungkin secara fisik gitu ya, wajah, tapi secara pribadian mereka berbeda. Gitu. Nah, kenapa berbeda? Karena memang tugas yang Allah berikan kepada mereka juga berbeda. Karena itulah setiap manusia punya tugas yang unik, yang beda-beda. Nah, misalnya kalau kita lihat di jalan, gitu ya, sedang ada lampu merah, gitu ya, setiap orang pasti punya pemikirannya masing-masing, gitu ya, punya apa yang dirasakan tuh masing-masing juga, gitu ya. Nah, itulah yang menandakan bahwa setiap manusia itu memang punya karakteristik yang berbeda-beda, gitu. Jadi ada mungkin yang sebenarnya menghitung lampu merahnya itu nanti berapa menit lagi, berapa detik lagi. Kemudian ada yang melihat sekeliling, ada yang melihat orang-orang di sekitar, memperhatikan karakteristik orang, ada yang melihat papan jalan, ada yang melihat, oh ini tuh melanggar, misalkan kayak gitu ya. Beda-beda gitu ya, setiap orang itu yang difikirkan, yang dirasakan itu beda-beda, gitu. Yang dilakukan pun beda-beda gitu ya. Ada yang sibuk misalkan melihat sekeliling tadi ya, melihat misalkan. Ada yang sibuk misalkan dia membuka tutup kaca misalkan gitu ya. Ada yang dia mencari pengemis misalnya gitu. Beda-beda. Nah, dalam setiap situasi, setiap orang itu punya perbedaan. Karena itulah memang manusia diciptakan berbeda-beda. Karena tugasnya juga beda-beda. Nah, kalau kita bicara tadi ya, talent mapping, peta bakat gitu ya. Bakat yang dimaksud di talent mapping itu adalah definisi dari Donald O. Clifton gitu ya. Pola berpikir, pola merasa, dan pola berperilaku yang alami dan muncul berulang-ulang dan dapat digunakan untuk sesuatu yang produktif. Gitu. Nah, Donald O. Clifton ini siapa? Donald O. Clifton ini adalah seorang profesor psikologi Nebraska Lincoln University, dan dia adalah founder Gallup Organization. Jadi dulu Gallup pernah melakukan penelitian selama 25 tahun dari jutaan profesi dari berbagai perusahaan, dan ternyata setelah dipetakan, dilihat gitu ya, ada orang-orang yang memang sangat bahagia gitu ya dengan perannya gitu ya, dengan profesinya gitu, dan
ternyata setiap profesi tertentu gitu ya ada sifat-sifat yang berbeda juga gitu ya. Jadi misalkan ada yang menjadi marketing gitu ya, itu ternyata sifatnya gitu ya, jika ia menjadi marketing yang memang senang di situ gitu ya, itu ada sifat-sifat tertentu yang ada dalam dirinya gitu ya. Misalkan guru gitu ya, ada sifat-sifat tertentu. Nah, sifat-sifat itu gitu ya kemudian dilihat, dipetakan gitu ya, dan ditemukanlah 34 bakat gitu ya. Jadi 34 bakat itu terkait dengan pola berpikir, pola merasa, dan pola perilaku gitu. Jadi misalkan ada yang namanya analytical gitu ya, suka menganalisa data fakta gitu ya. Kemudian ada intellection, suka berpikir mendalam gitu ya. Kemudian ada signifikan, dia suka untuk menjadi pusat perhatian gitu ya. Ada 34 macam-macam gitu ya, dan berbeda-beda. Nah, kita akan lihat beberapa contoh dari bakat yang ada gitu ya. Nah, ini oh ya, sebelum ke situ kita lihat dulu bahwa ternyata memang setiap peran itu punya alatnya masing-masing, punya perangkat masing-masing. Misalkan seperti montir, dia punya obeng, dia punya kunci, gitu ya. Kemudian mungkin ada kunci Inggris, gitu. Kemudian dokter punya stetoskop, punya perlu suntikan obat, gitu ya. Kemudian tentara dia perlu tembakan, pistol atau yang lainnya, gitu ya. Nah, tiap profesi itu punya perlengkapannya, punya peralatan, punya perangkatnya masing-masing ya untuk mendukung perannya. Nah, begitu juga dengan manusia. Kita sudah Allah siapkan untuk tugas tertentu. Nah, karena itu Allah berikan juga perangkat yang cocok dengan diri kita. Jadi kalau misalkan kita tugasnya untuk menjadi dokter misalkan gitu ya. Nah, Allah sudah siapkan tuh, dia punya sifat, bakat yang bisa menganalisa, untuk memperbaiki keadaan orang yang sakit menjadi baik lagi gitu ya. Misalkan dia senang menolong orang lain, nah itu sudah disiapkan di dalam dirinya gitu ya, dan itu pasti cocok gitu. Jadi memang tugas yang kita emban di dunia ini pasti cocok dengan apa yang sudah Allah berikan saat kita terlahir dulu gitu ya. Bakat-bakatnya sudah mendukung. Maka dengan bakat empati, jadi bisa merasakan dengan mudah perasaan orang lain, kemudian peka. Dia tidak mau menyalakan AC karena khawatir gitu ya ayahnya tidak bekerja gitu. Ya, jadi anak itu memang memperhatikan faktor-faktor yang ada gitu ya. Dia mudah khawatir, dia teliti dan hati-hati. Itu namanya deliberatif. Nah, kenapa kita perlu untuk memahami sifat dan perilaku? Karena ternyata setiap sifat yang ada dalam diri kita itu punya kebutuhan. Jadi kayak misalkan tadi orang yang memiliki bakat empati gitu ya, dia harus tahu kapan dia sedih karena apa, terus juga apa yang harus bisa dilakukan gitu ya untuk bisa perasaan jadi enak lagi. Gitu. Jadi memahami kebutuhannya, kemudian menerima, menghargai, dan tahu cara untuk mengelola dirinya. Gitu ya. Kemudian tadi deliberatif, dia khawatir, berhati-hati, gitu ya. Karena itu dia juga perlu untuk bisa mencari tahu khawatirannya karena apa, gitu ya. Kemudian bagaimana cara menyiasatinya, bagaimana cara agar dia tidak khawatir lagi, gitu. Nah, dari bakat, dari sifat-sifat yang ada, kemudian jika itu ditambahkan dengan pengetahuan, keterampilan, itu bisa jadi kekuatan. Jadi, jika aktivitas produktif yang ditekuni, gitu ya, dilakukan terus-menerus, makin lama itu semakin merasa kuat, itulah kekuatan. Jadi kalau misalkan tadi ya, dia hati-hati teliti, gitu. Kemudian dia harus mengecek berbagai informasi atau data gitu dengan teliti. Ya. Jika dia punya bakat deliberatif, maka aktivitas itu akan mudah dilakukan karena memang sudah dari sananya dorongannya itu teliti gitu, dan dia akan bahagia saja gitu, senang-senang saja gitu ya. Kemudian hasilnya pun akan berkualitas tinggi, dan tadi tentu saja ditambahkan dengan mempelajari keterampilan dan pengetahuan gitu ya. Nah, akhirnya bisa memberikan manfaat. Jadi bakat itu adalah modal untuk jadi kekuatan. Ya, jadi aktivitas yang dilakukan jika itu selaras dengan bakat itu akan cenderung untuk mudah, menyenangkan, dan berkualitas tinggi. Akhirnya bisa memberikan manfaat. Nah, itulah kekuatan gitu ya. Berbeda dengan
kompetensi yang hanya sekedar dia bisa melakukan sesuatu, menguasai sesuatu gitu ya, tanpa didukung dengan bakat, bisa, tapi mungkin tidak mudah, mungkin tidak menyenangkan ya. Mungkin dia bisa mencapai standar yang ditetapkan. Jadi misalnya kayak tadi yang memeriksa sesuatu yang dengan teliti. Dia sebenarnya sih tipe orang yang nggak deliberatif, yang nggak hati-hati. Jadi saat mengerjakan sebenarnya gitu ya. Bisa, tapi mungkin tidak menyenangkan. Ya, itu bedanya kekuatan dengan kompetensi. Nah, jadi kita fokus saja dengan kekuatan kita. Pilih peran-peran yang memang itu cocok dengan bakat kita, dengan kekuatan kita, gitu ya. Dan siasati keterbatasan. Jikapun kita harus melakukan sesuatu yang itu sebenarnya kelemahan kita, keterbatasan kita, gitu, siasati, gitu ya. Mana bakat lain yang kuat yang bisa untuk kita gunakan, ya, untuk menutupi itu. Nah, ya, jadi bakat itu nanti akan jadi kekuatan jika kita tambahkan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kita bingkai dengan nilai-nilai kebaikan, nilai agama, adab, sopan santun, gitu. Jadi potensi itu akan jadi kekuatan. Nah, yang paling tahu diri kita itu Allah, gitu ya. Jadi memang banyak-banyaklah berdoa, gitu ya, agar kita dibimbing untuk bisa mendapatkan jalan yang tepat, gitu ya. Jadi memang kesuksesan manusia itu adalah jika dia menyelesaikan tugas kehidupannya. Tadi ya, tiap manusia itu punya tugas yang Allah berikan saat diciptakan. Gitu. Jadi perangkatnya pun sudah cocok gitu ya. Jadi kita sukses kalau kita bisa menyelesaikan apa yang emang Allah maksudkan kepada kita. Gitu. Karena kita sudah diberikan modal gitu ya, berupa bakat-bakat. Nah, bagaimana sih cara untuk mengenali diri kita gitu ya? Tadi kan ada empati, ada deliberatif. Terus caranya gimana? Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama, berdoa tadi ya, karena Allah yang paling tahu. Kemudian yang selanjutnya adalah juga talent mapping assessment. Nah, talent mapping assessment ini adalah sebuah assessment yang bisa melihat gambaran pola perilaku, pola merasa, dan pola berpikir yang sifatnya alami berulang-ulang dan bisa digunakan untuk kegiatan yang produktif. Nah, ini contohnya urutan bakat. Jadi nanti saat kita melakukan tes talent mapping, yang kita melakukan talent mapping assessment, nanti ada urutan bakat yang menunjukkan dorongan dalam diri kita, gitu ya. Dorongan dalam diri kita itu seperti apa, gitu ya. Jadi setiap hari yang muncul itu apa? Misalkan ada orang yang analytical gitu ya, suka bertanya gitu ya. Kalau nggak ada data, nggak ada bukti, pokoknya dia nanya gitu ya. Emang beneran mau dijual? Kok nggak ada tulisannya kalau dijual, misalkan kayak gitu ya. Nah, kemudian dia pengen tahu sesuatu gitu ya. Oh, saya pengen beli alat ini gitu. Mana ya alat yang paling murah di toko apa ya? Dia senang mengumpulkan informasi ya. Nah, ini muncul setiap hari misalkan, itu adalah bakat kuat berarti ya. Nanti ada bakat yang kuat, ada dorongannya kuat, ada yang sedang atau mendukung, ada juga yang lemah. Nah, nanti di talent mapping assessment juga akan diperlihatkan gitu ya, bagaimana sih sebarannya gitu ya, pola tadi ya, pola berpikir, merasa, berperilaku, bakat-bakat kita itu sebarannya bagaimana, akan dominan di berpikirkah, striving kah gitu ya, motivasi untuk melakukan sesuatu, influencing kah, atau relating. Terus kita seperti apa sih ya. Dengan ini dia berarti tipe expert tapi juga senang dengan mengembangkan orang lain gitu ya, memahami potensi, karakteristik orang lain gitu ya. Nah, nanti dilihatlah gitu ya, dia dari bakat, kemudian potensi kekuatannya apa, aktivitas-aktivitas mana yang akan baik jika ia lakukan, ya, akan kuat ya. Tuh. Nah, kita bahas sekarang dari 34 tema bakat. Mungkin karena waktunya terbatas, lain kali akan saya bahas gitu ya tentang bakat-bakat ini. Oke, jadi nanti ada bakat yang tadi ya tentang thinking, gitu ya, futuristic, strategic, ideation, nanti ke learner input, inflection context gitu ya. Nanti beda-beda. Perilakunya beda, kebutuhannya beda, dan nanti potensi kekuatannya juga pasti beda-beda gitu ya. Nah, karena itulah penting sekali untuk kita tahu diri kita seperti apa, kebutuhannya seperti apa, kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan diri gitu ya, sesuai dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Itu membuat kita jadi merasa bersyukur pastinya gitu ya, kemudian juga kita bisa bermanfaat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang talent mapping ya.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.